Pada suatu hari yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang merasa sangat bosan. Sudah semua hiburan kerajaan dicoba, mulai dari pertunjukan musik sampai akrobat, tapi tak ada yang mampu membuatnya tertawa. Akhirnya, sang raja memanggil pengawal dan berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia satu-satunya orang yang bisa membuatku tertawa di saat-saat seperti ini." Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke istana dengan langkah santai dan senyum licik yang sudah menjadi ciri khasnya. Tapi kali ini, ada yang aneh. Abu Nawas datang sambil membawa ekor kuda. Seluruh istana gempar. Para pengawal, menteri, dan pelayan bingung bukan main. Apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan ekor kuda? Bisik mereka. Di hadapan raja, Abu Nawas mengumumkan bahwa ekor kuda ini adalah benda ajaib. Menurutnya, siapapun yang memegang ekor tersebut sambil berbohong, maka tangannya akan berubah menjadi hitam seketika. Mendengar hal itu, raja yang terkenal suka tantangan pun langsung menyuruh seluruh pejabat dan pengawal untuk masuk ke ruangan gelap satu persatu dan menyentuh ekor itu. Tidak ada yang berani menolak, karena mereka takut dianggap penakut atau lebih parah lagi, pembohong. Satu persatu masuk. Beberapa menggigil. Beberapa lagi menyeka keringat dingin. Tapi anehnya, semua keluar dari ruangan dengan tangan yang bersih. Mereka lalu berkata dengan bangga, "Tangan saya tidak hitam, berarti saya tidak berbohong." Namun setelah semuanya selesai, Abu Nawas malah tertawa terbahak-bahak hingga nyaris jatuh ke lantai. Raja yang heran pun bertanya, "Apa yang lucu, Abu Nawas?" Dengan santai, Abu Nawas menjelaskan bahwa ekor kuda itu tidak punya kekuatan apa-apa. Bahkan tidak ada sihir di dalamnya. Namun, ia sudah mengolesi ekor tersebut dengan arang hitam. Dan kenyataannya, tak satu pun dari para pejabat itu benar-benar menyentuh ekor tersebut. Mereka hanya pura-pura menyentuh karena takut tangannya menjadi hitam. Dengan kata lain, mereka semua berbohong. Raja pun akhirnya tertawa terpingkal-pingkal hingga perutnya sakit. Ia sangat terhibur, bukan hanya karena kecerdikan Abu Nawas, tapi juga karena keluguan dan kepanikan para pejabatnya. Hari itu, Abu Nawas berhasil lagi menunjukkan bahwa akal lebih tajam daripada sihir, dan yang pasti, ia sekali lagi berhasil membuat seluruh istana tertawa sampai ke ubun-ubun. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rashid sedang duduk santai di taman istana sambil menikmati angin semilir. Tiba-tiba ia merasa bosan dan ingin sedikit hiburan. Maka dipanggilnya sang penasihat jenaka, Abu Nawas, ke istana. "Abu Nawas," kata raja sambil menyeringai, "kali ini aku punya tantangan yang benar-benar tidak akan bisa kau selesaikan." Abu Nawas membungkuk hormat. "Saya siap, tuanku. Apapun tantangan itu, saya akan coba menunaikannya. Tapi, tolong jangan suruh saya tidur di atas air lagi. Saya masih masuk angin karena yang terakhir." Raja tertawa. "Tidak, tidak. Kali ini lebih mudah sekaligus lebih mustahil." Raja pun melanjutkan, "Di kandang istana, ada seekor kuda putih kesayanganku. Aku ingin kau membawakan aku ekor kuda itu, tetapi tanpa melukai si kuda, tanpa memotongnya, dan tanpa menipu." Abu Nawas melongo. "Jika kau bisa melakukannya dalam 3 hari, aku akan memberimu 100 keping emas. Tapi jika gagal..." "Yah, kau tahu sendiri hukuman istana." Sang raja mengedipkan mata, penuh tantangan. Di hari pertama, ia memutuskan menyamar sebagai kuda dan datang ke kandang. Ia berpura-pura jadi pengurus kandang, lalu berdiri di sebelah kuda putih itu sambil mengenakan mantel berbulu dan topeng berkepala kuda. Penjaga kandang yang melihatnya bingung. "Hei, kamu siapa?" Abu Nawas menjawab dengan suara dalam, "Aku saudaranya kuda putih ini. Kami sedang reuni." Penjaga itu mengusir Abu Nawas karena dianggap gila. Hari kedua, membujuk kuda. Tak patah semangat, hari kedua Abu Nawas datang membawa sekeranjang wortel dan apel. Ia duduk di samping kuda dan berkata dengan lembut, "Saudaraku, aku tahu kau sangat bangga dengan ekormu. Tapi raja ingin ekormu, dan aku tak bisa menolaknya. Jadi, bagaimana kalau kau menyerahkan ekormu secara sukarela?" Kuda itu hanya mengunyah apel dan menendang tanah. Tidak ada jawaban.
Tentu saja, karena itu kuda. Hari ketiga, strategi terakhir. Hari ketiga adalah hari terakhir. Abu Nawas diam di rumah. Ia tidak pergi ke kandang, tidak membawa alat apapun, tidak memanggil siapa-siapa. Justru dia datang ke istana dengan tangan kosong dan wajah datar. Raja menyambutnya sambil tersenyum lebar. "Mana ekor kudaku, Abu Nawas? Kau gagal, ya?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, tuanku. Justru saya datang untuk menyampaikan kabar penting. Mohon Paduka segera ke kandang. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada kuda Paduka." Raja yang penasaran segera memerintahkan pengawalnya pergi ke kandang. Setelah beberapa menit, sang pengawal kembali dengan wajah panik. "Tuanku, kudanya kehilangan ekornya. Tapi, tidak ada bekas luka sama sekali. Seolah-olah ekornya lepas sendiri." Raja dan Abu Nawas langsung menuju kandang. Di sana, kuda putih itu memang berdiri sehat, tapi ekornya hilang, benar-benar tidak ada, dan tidak berdarah sedikit pun. Raja menatap Abu Nawas dengan heran. "Apa yang kau lakukan?" Abu Nawas menjawab santai, "Ampun tuanku. Saya tidak memotong, tidak melukai, dan tidak menipu. Saya hanya membiarkan ekornya copot sendiri." Raja makin bingung. "Bagaimana bisa?" Abu Nawas mendekat dan berbisik, "Semalam saya menyewa seorang penyair untuk membaca puisi sedih di depan kandang. Saya juga mendatangkan penabur rebana dengan irama pilu. Setelah mendengar puisi tentang kuda tua yang ditinggalkan, kuda Paduka menangis sepanjang malam hingga pagi harinya ia patah hati dan ekornya copot sendiri." Raja tercengang lalu meledak tertawa. "Hahaha. Abu Nawas, kau gila, tapi jenius." Raja pun memeluk perutnya yang sakit karena tertawa. "Baiklah. 100 keping emas untukmu, dan satu syarat lagi. Jangan bikin kudanya nangis lagi." Beberapa hari kemudian, penjaga kandang menemukan ekor kuda itu tergantung di balik jubah Abu Nawas. Ternyata, Abu Nawas hanya mengepang bulu ekor kuda malam sebelumnya, lalu menyembunyikannya. Tapi karena Raja terlalu sibuk tertawa, ia tak pernah tahu kebenarannya. Dan begitulah, Abu Nawas kembali menang tanpa benar-benar bohong meski juga tidak sepenuhnya jujur.